Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 2, yaitu bab pertama tentang menjaga kesehatan. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat membaca kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat menuliskan kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, dan objek. Materi yang pertama yaitu tentang kosakata baru. Kalian pernah mendengar kata gawai? Ya, gawai itu berasal dari kata gadget. Gadget itu adalah suatu perangkat elektronik yang memiliki model, penggunaan yang cukup praktis, dan memiliki fungsi yang khusus. Nah, sekarang kita perlu tahu nih apa saja sih macam-macam gawai. Yang pertama itu ada handphone, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada kamera digital, dan yang keempat ada tablet atau komputer. Nah, dari masing-masing gawai yang telah disebutkan pasti memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Seperti handphone, manfaatnya untuk apa? Laptop, kamera digital, tablet atau komputer itu pasti memiliki manfaat masing-masing. Nah, setelah kalian tahu apa saja gawai-gawai yang telah disebutkan tadi, sekarang kita berlatih menggunakan kosakata baru, yaitu menggunakan kata gawai, lalu dilanjutkan dengan membuat kalimat. Contohnya seperti ini, handphone. Contoh kalimatnya adalah, Lina memiliki handphone terbaru. Lalu gawai yang berikutnya misalkan laptop. Contoh kalimatnya, di sekolah aku bisa belajar menggunakan laptop. Kalian pasti bisa kan menggunakan kosakata baru dari kata gawai? Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang kosakata baru, kita juga mempelajari tentang kalimat tanya. Kalimat tanya itu apa sih? Kalimat tanya itu memiliki kata tanya dan juga diakhiri dengan tanda tanya. Nah, di sini disebutkan beberapa contoh kata tanya. Yang pertama yaitu berapa. Berapa ini biasanya kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa tahun umurmu? Yang kedua, ada kata tanya apa. Kata tanya apa tersebut biasanya digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Misalkan, apa makanan kesukaanmu? Ada kata tanya siapa, yaitu digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contohnya, siapa yang mengantarmu ke sekolah? Berikutnya, kata tanya di mana. Biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, misalkan, mengapa adikmu menangis? Yang berikutnya, ada kata tanya kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu akan naik kelas 3? Dan yang terakhir, ada kata tanya bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat layang-layang. Seperti itu ya, teman-teman, contohnya. Nah, materi yang sudah dipelajari hari ini didapatkan dari buku kemendikbud.id. Silahkan jika teman-teman ingin melihat lebih lengkapnya, ada di website tersebut. Terima kasih semuanya, salam semangat, dan terus belajar, dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.